Yang pertama datangnya dari Samsudin dari Padalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, sekarang ini sedang ramai berita di beberapa media tentang seorang guru yang tewas karena dipukul oleh muridnya yang bandel. Bagaimana kita menyikapi peristiwa tersebut, Buya? Melihat sang murid yang masih di bawah umur, dan apa kiat-kiat kita sebagai guru dalam menangani anak yang bandel agar tidak terjadi hal demikian. Terima kasih, Buya, atas nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sebuah pelanggaran dan menunjukkan bahasanya keroposnya akhlak. Bagaimana seorang murid berani kepada gurunya. Seorang murid berani kepada gurunya. Maka jelas itu sebuah kesalahan. Akan tapi dalam menyelesaikan masalah tidak bisa kita hanya pandai menyalahkan. Akan tapi kita harus melihat secara umum dalam sebuah lembaga atau secara umum adalah generasi muda saat ini. Permasalahan kita ini, kita sudah tidak dibiasakan lagi untuk beradab dengan guru. Kalau kita masih ingat dahulu kita, kalau dengan guru bagaimana orang tua kita mengajari untuk biasa sungkem, untuk biasa kita hormat, datang dan mencium tangannya, jalannya pun kita harus beradab. Bahkan sampai jangan lewat depannya, lewat belakangnya. Itu kan menunjukkan adab yang ditanamkan. Kalau sudah anak terdidik dengan yang demikian, nggak akan dia mukul gurunya, apalagi sampai membunuh. Jadi permasalahan kita permasalahan global, kayak mungkin kita bahasa gitu. Permasalahan di mana-mana sudah hampir tidak pernah ditanamkan bagaimana adab. Sementara kunci mendapatkan ilmu adalah akhlak yang mulia, adab yang mulia. Maka mohon kepada semua sekolah harus diutamakan masalah adab, akhlak. Sehingga Imam Az-Zarnuji misalnya berkata dalam kitab Ta'lim Muta'alimnya, ini kitab Ta'lim Muta'alim sudah harus diajarkan kembali dan matang memahaminya. Kalau seandainya engkau sebagai seorang murid kau dengar omongan dari gurumu, itu omongan yang ke1000 kali diulang, hendaknya adabmu cara mendengarnya seperti engkau mendengar yang pertama, adabnya khusyuk. Bahkan sampai jangan duduk di kursi gurumu, adab. Jadi luar biasa adab. Imam Syafi'i tidak berani membuka kertas, lembaran kertas di waktu ngajar. Imam Malik ngajar. Imam Malik punya majelis wibawa banget. Sehingga Imam Syafi'i berkata, aku buka kertas ini kedengaran semuanya. Begitu wibawanya majelis. Buka kertas itu kedengaran, kesek gitu. Jadi memang ini kropos di sini kita. Kalau seandainya dari dini anak kita orang tua pun kadang tidak mengajari mendidik anaknya untuk patuh dengan gurunya, ngajari komplain. Gimana bisa adab? Guru kita bukan, guru anak-anak kita bukan malaikat, tentu dia ada kesalahan. Tapi kalau ternyata ada guru yang salah misalnya, kita besarkan hati anak kita, kamu tidak boleh macam-macam. Kalau kita akan memberi kritikan pada guru, kita datang pada guru, bukan diajari anaknya komplain, itu kurang ajar, sekolah begitu, kamu aja tidak pernah saya pukul, kenapa dipukul sama gurumu? Ini model apa ini? Anak kita ini kita didik, di rumah kita sebelum masuk sekolahan. Maka ini tugas bersama. Hei para guru, ajari para santri, para anak-anak untuk bisa hormat dan berbakti menghargai orang tuanya. Hei para orang tua, selagi anakmu di rumah, setiap hari didik, doktrin, ajari agar anak-anak kita bisa menghargai guru mereka. Kan kerjasama yang baik di sini. Jadi kalau kita lihat kejadian-kejadian itu, permasalahan bukan permasalahan sebelah pihak, dari kedua belah pihak. Dari pihak sekolahan tidak menekankan isi akhlak. Secara umum kita hanya mengandalkan akal saja agar pinter. Ada yang culas, masuknya saja nyogok. Juga ada anak masuknya nyogok, bayar. Apakah akhlak diajari seperti itu? Lihat, jangan masukkan sekolah Anda, memasukkan sekolah di tempat yang harus nyogok. Berarti sekolah itu sudah nggak benar. Masa Anda akan menitipkan anak Anda? Nggak ada beda antara sekolah pendidikan agama, pendidikan umum. Sama, pendidikan umum kalau benar caranya akan menjadi anak yang bermanfaat dengan pendidikan umumnya. Jadi sekarang perlu masalah. Jelas yang kejadian tersebut salah, bagaimana anak berani membunuh sang guru. Ini sebuah kesalahan. Cuman kami ingin memberikan sesuatu yang lebih penting lagi adalah secara umum harus kita biasakan, wahai para orang tua kita. Di rumah kita, anak-anak kita ajari bagaimana menghormati guru ngajinya, guru apapun, guru lesnya dan sebagainya. Hormat yang benar. Maka Imam Nawawi itu nggak mau kalau diundang suruh ngajar ke rumah seseorang. Sampai melarang, Ustadz jangan ke rumahnya orang. Kalau mau belajar tuh orang datang, ilmu tuh didatangi bukan didatangkan. Ilmu didatangi. Sebab kalau seorang ustadz datang ke rumahnya seseorang, lihat,
Ini ilmu jadi rendah, kata Imam Nawawi. Coba saja kalau Anda punya anak ngundang guru agama pakai les. Gurunya sudah datang nunggu, anaknya masih main, nggak menghargai, nggak ini hormat. Kalau Anda mengundang harus Anda ajari. Nah, kita ngundang guru. Apalagi tahu gurunya itu dibayari sama bapaknya. Seenaknya sang anak itu, lihat. Gimana mendidik akhlak kayak begitu? Permasalahan kita adalah akhlak. Kalaupun terpaksa Anda harus mengundang guru ke rumah Anda karena kesibukan Anda dan sebagainya, Anda punya uang, akan tapi tetap tekankan akhlak. Sayang, kamu tidak pergi keluar nggak apa-apa, sekolahmu ada di rumah. Yang ngajar guru datang, tapi ingat, sebelum guru datang kamu sudah siap. Ini gurunya sudah datang nunggu, gurunya saking tawaduknya, anaknya lompat, ntar Pak Ustadz ya. Ini kurang ajar, kayak bapaknya itu persis. Nggak punya adab. Nah ini juga sebenarnya permasalahan secara umum kita tidak biasakan akhlak di anak-anak kita. Maka muncullah semacam itu. Kemudian tidak adanya akhlak itu juga ini problem bersama. Kita pernah mendengar bahasanya anak yatim biasanya bandel, gitu ya? Ya enggak sih sebetulnya. Cuma anak yatim itu bapaknya nggak ada, ibunya sibuk kerja, nggak ada yang rawat. Sebenarnya dia bisa baik. Karena nggak kena rawat, nggak ada yang ingatkan kalau salah, makanya kelihatan bandel. Enggak, anak yatim bisa menjadi anak yang soleh. Nabi yatim, Imam Syafi'i yatim banyak orang yatim, orang-orang besar yatim, Rabi'atul yatim. Nah ini permasalahan kalau kita lihat dari kisah-kisah kenapa anak yatim bandel dan sebagainya itu sebetulnya permasalahannya karena di rumah tidak mendapatkan pendidikan. Maka menjawab pertanyaan tersebut, Anda sebagai orang tua punya peran. Peran Anda memberikan ilmu dulu. Ilmu mungkin Anda tidak punya ilmu. Karena ilmu mungkin akan dipelajari sekolah, tapi Anda di rumah harus mengajarkan akhlak, adab. Makanya kalau ada orang tua gampang komplain sama, coba lihat ini. Orang tua kalau sudah gampang komplain sama sekolah atau pondok, anaknya nggak bener, sudah. Anaknya nggak bener, dia lihat aja dia. Dimanapun dia. Ini tidak pandang sekolah umum, sekolah ini komplain. Kalau memberikan kritikan yang terhormat, bukan komplain. Ini. Kamu sekolah di situ diapain nak? Terus. Setiap hari anaknya diinterogasi seperti itu. Berarti diajari kurang ajar. Ya mah itu mah guru yang itu. Oh itu ya, nanti ya. Wes, petentang-petenteng. Nah, jadi permasalahan kita adalah akhlak. Jadi para orang tua kami mohon dengan segala hormat demi kecintaan Anda kepada putra-putri Anda, agar anak Anda menjadi orang yang benar di rumah. Anda ajari akhlak. Jadi bagaimana pergi ke sekolah, hormat kepada guru, menghargai guru, mendoakan guru dan sebagainya. Nah, kalau sudah tertanam semacam ini nggak akan ada kejadian. Itu kan yang ketahuan saja di media mukul. Ya enggak? Ada guru intimidasi. Guru sampai di anak berempat, kalau sampai saya tidak lulus, awas ya, ibumu mati nanti. Ibunya diancam. Ada suatu ketika ada 4 anak datang kepada seorang guru, kalau sampai saya tidak lulus, awas ya. Loh, kok ada anak ngomong gitu tuh gimana? Karena akhlaknya yang jelek. Itu kan hanya satu yang diangkat di media. Kejadiannya lebih banyak kasus yang sama, akhlak. Maka dari itu wahai para orang tua, jangan hanya menyerahkan kepada sekolah-sekolah itu membantu Anda, tapi Anda punya peran besar. Anda punya peran besar menjadikan anak-anak Anda patuh kepada pendidikan yang sekolah. Pendidikan, maka di saat seperti itulah anak Anda akan menjadi anak yang tunduk, anak yang tawadhu, enggak brutal, enggak beringas. Kalau seandainya dimarah sama guru kok dendam, bagaimana? Kalau dihukum itu demi kebaikannya. Kalau anak Anda tidak dihukum di sebuah sekolahan, ya enggak bisa pinter. Mau nakal terus juga ada hukum. Tambah jadi nanti harus ada hukuman. Dan hukuman memang ada aturannya. Hukuman yang tidak membahayakan. Tentu harus ada sanksi, ada. Demi kebaikan anak. Jadi seperti itulah yang bisa kami hadirkan. Tolong. Jadi jangan disalahkan. Misalnya gurunya kok hukumnya nggak benar. Memang kalau seandainya kita salahkan guru yang menghukum dengan cara tidak benar. Kalau memang pendidikan akhlak itu benar, anak nggak akan melakukan seperti itu. Paling yang perlu ditegur gurunya yang salah. Atau sebaliknya. Kenapa anak tiba-tiba brutal semacam ini? Jelas itu salah. Tapi kita ingin menyelesaikan masalah. Tidak hanya memfokuskan kesalahan kepada si anak tersebut. Akan tapi kenapa anak bisa seperti itu? Ini. Kenapa anak bisa seperti itu? Jadi permasalahan adalah kita sudah tidak mendidik akhlak kepada anak-anak kita. Bersyukurlah yang mendengar. Semua anaknya pada sekolah. Di mana? Di sekolah di Jogja, di Malang, di ini, di semuanya. Kerjaannya komplain, ribut terus. Mau apa ini? Gak akan dapat ilmu anaknya. Yang dapat adalah anaknya berani kepada sekolahan, kepada lembaga, kepada guru. Dapat ilmu apa seperti itu?
Di dalam Islam punya tatanan akhlak, ilmu diambil dengan akhlak yang mulia. Jadi seperti itulah. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak yang berakhlak yang mulia, akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.